Bagi teman-teman mahasiswa, mungkin sudah tidak asing dengan BMKM atau Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa. Dikenal sebagai organisasi yang keren, didambakan oleh sebagian mahasiswa, menjadikan BMKM ini memiliki daya tarik tersendiri. Tapi, bagaimana dengan BMKM IPB University di masa pandemi ini? Bersama saya Ayu Novianti, mari kita kupas tuntas, inilah IPB Talk. Apa kabar BMKM IPB University di masa pandemi? Dan saat ini sudah bergabung bersama kami ada Langit Biru. Apa kabar Langit? Halo Kak Novi, aku baik. Alhamdulillah. Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Ini kita ngobrol panggilnya Langit aja ya? Iya, panggil Langit aja. Kalau misalnya boleh tahu nih, sebenarnya Langit ini angkatan berapa sih? Jurusan apa? Jadi aku mahasiswa sekolah bisnis IPB angkatan 54. 54. Dan saat ini kesibukannya apa? Saat ini sedang diamanahkan jadi presiden mahasiswa di BMKM IPB 2020-2021. Menjadi presiden BMKM IPB University dan juga menjadi seorang mahasiswa. Iya. Ini kan dua-duanya sama-sama sibuk nih. Gimana sih cara bagi waktunya? Kalau aku sendiri sih sebetulnya karena udah tingkat akhir juga gitu. Sebetulnya nggak ada kuliah yang memang bisa menyita waktu gitu. Tapi kalau misalkan kesibukan biasanya bagi waktunya yang pertama pasti catatkan tugas-tugas dan agenda-agenda yang bakalan datang kayak gitu. Terus ya pakai tools-tools yang membantu gitu seperti misalkan Google Calendar gitu. Jadi bisa terorganize dengan baik. Biar nggak ketinggalan ya, jadwal-jadwalnya nggak kelupaan gitu. Oke. Lalu Langit, mungkin sebagian teman-teman di rumah nih belum tahu sebenarnya apa sih BMKM itu? Oke, jadi BMKM itu kependekan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Pada dasarnya kita organisasi seperti eksekutif itu di tataran keluarga mahasiswa yang punya berbagai macam program dan fokus utamanya itu di 4 bidang, yaitu pengembangan minat bakat, kemudian juga pengabdian masyarakat, pelayanan mahasiswa dan pergerakan mahasiswa. Seperti itu, Kak. Oke, lalu untuk Langit sendiri kan saat ini menjabat sebagai Presiden BMKM IPB University ini ya. Lalu di masa pandemi ini, program kerja apa saja sih yang sudah kalian rencanakan? Oke, kita punya total program kerja itu ada 76, seperti itu Kak. Tapi mungkin nanti aku sedikit jelasin di 4 bidang utamanya aja dan mungkin inovasi yang dilakukan tahun ini, seperti itu. Kalau di bidang pengembangan minat bakat, kita ada program kerja baru namanya Victory, di mana itu adalah bentuk pelatihan untuk skill-skill digital maupun komunikasi visual. Victory namanya? Betul, seperti misalkan desain grafis, videografis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bidang pengabdian, kita ada program kerja namanya Seruni atau Semarak Bumi Tani. Seperti itu salah satu program pengabdian masyarakat kita. Di bidang pelayanan, kita ada yang namanya Mental Health Awareness. Itu gimana caranya kita membuat rekan-rekan semua mahasiswa tentu saja itu paham gitu tentang ya pentingnya kesadaran kesehatan mental seperti itu. Kemudian di bidang pergerakan kita ada namanya repositori kajian, itu kayak kita mengumpulkan kajian-kajian yang mengkritisi isu di nasional maupun di tataran yang lebih luas lagi, dan itu nanti dikumpulkan dalam satu website untuk jadi referensi seperti itu, Pak. Oke, lalu kan ini harus menjalani semua program kerja yang sudah direncanakan ya tentunya. Penyesuaian apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman BMKM IPB University? Oke, kalau bicara penyesuaian dan membuat program kerja, kita nggak bisa kemudian hanya berbicara soal ya program kerja itu sendiri, tapi tentu saja berbicara tentang pengurusnya, pengurus BMKM yang menciptakan program kerja. Kalau dari segi penyesuaian kerja dari para pengurusnya, kita banyak memanfaatkan tools-tools digital yang ada, seperti misalkan Microsoft Planner dan Microsoft OneNote untuk mengorganisasikan dan mensupervisi kerjaan kita supaya lebih rapi dan terorganisir. Kemudian untuk pelaksanaan program kerja itu sendiri, kami biasanya membuat program kerja itu semi daring seperti itu atau hybrid istilahnya, dimana kalau untuk stage-nya sendiri atau panggungnya kami buat share offline di kampus, itu tentu tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan audiensnya itu biasanya di rumahnya masing-masing atau jadi disiarkan. Berarti kan biasanya menjalani program ini atau kegiatan-kegiatan ini kan secara offline. Berarti sekarang di-move menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara online, tapi tetap melaksanakan atau membuat setup-nya secara offline dan disiarkan. Ya, kurang seperti lebih itu gitu, ya, Pak. kurang lebih. Lalu nih Langit, ada gak sih yang justru hadir, hal-hal baru nih yang justru hadir selama masa pandemi ini? Oke, banyak sih Kak. Kalau di bidang pelayanan sendiri, kita coba untuk mendekatkan diri, menjemput bola ke tataran sosial media keluarga mahasiswa IPB jika memang teman-teman itu ada keluh kesah
gitu. Kita coba hadir di platform Instagram, platform Twitter, di WhatsApp kita ada call center Sayang KM IPB. Oh, ini termasuk yang Sayang KM itu ya? Iya, betul. Oke, jadi berarti teman-teman mahasiswa bisa curhat nih, berbagi keluh kesah di Sayang KM via WhatsApp ya? Betul, itu call center gitu, Kak. Oke, lalu ada apa lagi? Lalu ada namanya IPB Model United Nation. Ini salah satu program yang kami gagas tahun ini sebagai bentuk inovasi, di mana Model United Nation itu semacam simulasi sidang PBB gitu, atau ya United Nation itu sendiri, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan kami ingin itu diadakan di tataran internasional gitu. Jadi skala internasional. Betul. Dan memang kalau bicara kondisi offline itu mungkin agak sulit untuk mengadakannya karena kami harus mengundang berbagai macam delegasi dari berbagai macam negara seperti itu kan. Nah, kami melihat ketika online ini ada peluang untuk mengadakan program skala internasional karena cost-nya bisa lebih ditekan, lebih murah, ya bisa memanfaatkan platform-platform yang ada. Berarti ini salah satu kelebihan atau sisi positif yang bisa diambil lah ya. Betul, Kak, iya. Lalu dari Langit sendiri sebagai Presiden BMKM IPB University, coba kamu sebutkan 3 hal yang menurut kamu BMKM IPB University banget. Oke, yang pertama itu zilenial. Jadi, zilenial? Betul, zilenial ini nama kabinet kami ambil atau kami serap dari istilah generasi Z. Jadi generasi setelah milenial gitu. Kalau menurut beberapa sumber itu yang kelahiran tahun 1997 sampai 2010 seperti itu. Karena kepengurusan kalian dari kaum zilenial ini, generasi Z ini atau bagaimana? Iya, betul seperti itu. Dan keluarga mahasiswa IPB juga saat ini sedang berada pada fase fase ini ya, di generasi Z ya? Generasi Z seperti itu. Dan yang kedua, tentu saja berkarya. Di mana kami sangat mencirikan ya BMKM kami sebagai wadah berkarya, tentu bagi pengurusnya maupun bagi seluruh keluarga mahasiswa lewat berbagai macam kepanitiaan yang kami buka untuk semua. Dan yang terakhir adalah pelayanan, di mana kami sangat ingin untuk bisa melayani dan membantu rekan-rekan mahasiswa dalam hal apapun yang mereka butuhkan. Berarti ada 3 hal yang menurut Langit ini BMKM IPB University banget, yaitu zilenial, berkarya, dan juga pelayanan. Lalu menurut Langit sendiri nih, mewakili teman-teman BMKM IPB University, apa sih yang pengen Langit sampaikan kepada teman-teman mahasiswa di rumah tentang adanya BMKM IPB University ini? Oke, mungkin ada 2 hal yang pengen aku sampaikan. Yang pertama, kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu untuk hubungi kami BMKM lewat berbagai macam platform yang ada. Jadi kami memang ingin melayani, ingin bisa memberikan solusi dari permasalahan mahasiswa. Jadi hubungi kami jika butuh apa-apa. Jangan sungkan, itu ya Sobat IPB di rumah ya, jangan sungkan untuk menghubungi BMKM IPB University. Betul. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami sangat mohon dukungannya, partisipasinya di berbagai macam program kerja yang kami buat. Karena BMKM tanpa keluarga mahasiswa, kami bukan apa-apa. Jangan sungkan juga untuk ikut bergabung dengan program kerja yang dibuat oleh teman-teman BMKM. Terima kasih Langit sudah berbagi cerita dengan Sobat IPB pada episode IPB Talk kali ini. Baik, terima kasih juga kesempatannya. Kita doakan semoga Langit bersama teman-teman BMKM IPB University bisa menjalankan program kerja dengan baik dan menjaga mandat sebagai Presiden BMKM juga tentunya dengan baik. Amin, terima kasih. Menjadi mahasiswa, menjalani segudang program kerja BMKM IPB University, serta menjadi penyambung antara mahasiswa dengan kampus. Tentu menjalani semua itu di masa pandemi bukanlah hal yang mudah, tapi bukan berarti pula kita harus diam dan meratapi keadaan. Dari Langit Biru, Presiden BMKM IPB University kita belajar bahwa bertahan, berjuang, dan belajar hal baru merupakan kunci dari semua permasalahan. Sobat IPB, terima kasih telah menyaksikan IPB Talk kali ini. Saya Novianti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.